Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Teknik Industri Universitas Anglang Buana, kelas Teknik Industri C, dengan beranggotakan Iqbal Hasan, Dani Safrial, dan saya sendiri Irma Maryam, akan mencoba menjelaskan mengenai problem situation dalam mata kuliah pemodelan sistem. Yang akan kami jelaskan ini berdasarkan e-book dari Management Science Decision Making Through System Thinking dari Hans G. Dellengebach and Donald McNichol. Oke, ini ada beberapa overview yang akan kami jelaskan, yang terbagi menjadi nanti akan dijelaskan oleh Dani, oleh saya, dan kemudian oleh Iip. Ya, overview-nya adalah situasi, masalah, dan apa itu masalah. Kemudian kami juga akan menjelaskan mengenai stakeholder dan peta pikiran, kemudian juga ada rich picture diagram, dan panduan untuk peta pikiran dan rich picture diagram. Kemudian akan menjelaskan mengenai fungsi dan kekuatan dari rich picture and peta pikirannya seperti apa. Kemudian ada juga pemetaan kognitif, dan ada peta kognitif untuk sepatu New Wave, definisi masalah dan pemilihan batas, beberapa kesimpulan atas penjelasan ini. Oke, yang pertama, sebelum menerapkan konsep yang telah dipelajari di bagian sebelumnya, karena ini merupakan chapter keempat dari e-book yang tadi saya jelaskan, jadi terlebih dahulu harus memahami konteks tentang permasalahan yang ada atau permasalahan yang akan muncul di chapter-chapter sebelumnya. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh Dani. Silakan. Oke, baik. Jadi yang pertama itu adalah tentang situasi masalah dan apakah itu masalah. Jadi situation problem dan what is the problem. Jadi situasi masalah adalah konteks antara permasalahan yang ada atau permasalahan yang akan muncul. Situasi masalah adalah akumulasi atau agregat dari semua aspek yang terdampak atau bentuk dari sebuah masalah atau masalah yang diperhatikan. Jadi untuk gambarnya seperti itu, jadi untuk kumpulan semua aspek yang akan menjadi problem situation dan akan menghasilkan sebuah konsekuensi. Berikutnya, itu tadi problem, masalah. Jadi apa itu masalah? Dan bagaimana masalah itu bisa muncul? Jadi masalah dapat muncul karena adanya seorang atau suatu kelompok yang biasa disebut sama problem owner. Kita sebutnya problem owner. Lalu siapakah problem owner? Jadi problem owner itu adalah orang yang tidak puas dengan situasi yang sedang terjadi dalam konteksnya real life ya. Jadi sedang terjadi saat ini dan posisinya. Lalu problem owner itu adalah orang yang mampu membuat penilaian ketika target tidak mencapai sasaran. Lalu juga yang problem owner adalah seorang yang memiliki kontrol dalam semua aspek yang berefek pada target. Berikutnya, jadi dan ada yang disebut stakeholder dan peranan orang dalam sebuah sistem. Jadi problem owner, decision maker, pihak lain yang terkena efek tanpa memiliki kontrol terhadap situasi dan analisa masing-masing memiliki peran dalam sebuah sistem. Apa saja? Yaitu mencoba mengendalikan salah satu aspek yang ada dalam sebuah situasi masalah, atau bisa juga disebut lagi yang pemegang peranan menjadi problem user. Problem user adalah seseorang yang menggunakan atau mengeksekusi keputusan yang telah disepakati oleh pemilik masalah atau problem dan decision maker. Lalu problem customer itu adalah seseorang yang diuntungkan atau korban
atau rugi yang mengalami kerugian dari konsekuensi sebuah solusi yang telah dilakukan tadi oleh produser. Lalu terakhir ada analis atau solver. Analis ini adalah seorang yang menganalisa dan mengembangkan yang telah disetujui oleh problem owner. Jadi untuk peningkatan kualitas dan sebagainya. Seperti itu. Berikutnya adalah peta pikiran, mind map. Pemikiran tentang suatu fenomena, masalah ikut hal-hal, aspek, dan termasuk kekuatan dan tujuan, data dan fakta, dan kemungkinan tindakan, dan reaksi oleh kita sendiri, orang lain, atau entitas akibat dan konsekuensinya, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, diinginkan atau tidak diinginkan, yang dihasilkan dari tindakan tersebut, dan konteks atau lingkungan yang lebih luas dari semuanya yang dituangkan di atas kertas dalam judul suatu. Nah, ini dari peta pikiran bisa dijabarkan seperti ini ya. Misalkan kita akan pergi bekerja, kita mau pakai metodenya apa nih? Menaiki bus ataukah menaiki sepeda? Dan itu juga tergantung dari nanti ada lagi bisa dipengaruhi oleh cuaca dalam pemilihannya. Lalu kalau misalkan naik bis itu akan memakan waktu lama, dan kalau misalkan naik sepeda itu berbahaya tapi sehat, tapi butuh waktu yang lama dan juga ramah terhadap lingkungan. Sedangkan saat menggunakan mobil itu akan menyebabkan polusi, tidak ada physical exercise, tapi bisa lebih cepat dan aman. Nah, dari itu kita akan pilih yang mana itu tergantung dari apakah cost-nya ataukah keep in shape atau apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Ya, selanjutnya bagaimana cara mengkomunikasikan mengenai permasalahan yang rumit? Nah, tadi kan yang seperti dijelaskan oleh Dani mengenai bagaimana kita akan pergi bekerja. Nah, secara rich picture diagram ini tuh untuk mempermudah, dan orang itu kan lebih mudah dalam melihat gambar, lebih akan mudah mengingat ketika ada gambar dibandingkan hanya dengan kata-kata. Nah, seperti ini gambaran yang tadi yang dijelaskan oleh Dani. Jadi kalau dari yang tadi gambar tersebut, kita dapat simpulkan apa itu rich picture diagram. Rich picture diagram adalah sebuah alat bantu untuk menjelaskan mengenai suatu pemikiran menggunakan gambar. Nah, panduan untuk peta pikiran dan rich picture diagram. Yang pertama, kita harus menentukan struktur elemennya. Dapat berupa struktur fisik, bangunan, dan peralatan, dan produk yang terlibat, dan lainnya yang menjadi kerangka komponen dalam suatu pemikiran. Seperti tadi, ketika kita akan berangkat bekerja, kita mau pilih ada permasalahan apa, apakah dari segi lingkungan, cuacanya seperti apa, apakah akan menaik kendaraannya seperti apa, dari sisi kesehatannya seperti apa, gitu. Kemudian ada elemen proses. Elemen proses adalah semua aspek dinamis yang mengalami perubahan atau dalam keadaan flux seperti aktivitas yang berlangsung dalam struktur, aliran dalam pemrosesan materi atau informasi, dan setiap pengambil keputusan yang berlangsung. Kemudian selanjutnya kita harus bisa menentukan hubungan antara struktur dan proses. Bagaimana struktur mempengaruhi atau proses kondisinya, dan bagaimana satu proses mempengaruhi atau mengkondisi proses yang lain. Seperti yang tadi, ketika kita memilih misalnya mau berangkat kerja menggunakan sepeda. Ketika menggunakan sepeda, maka kondisinya kita melihat dari sisi kesehatannya, kemudian keselamatannya, seperti itu. Hal yang perlu diingat dari rich picture diagram ini bukan deskripsi mengenai sistem, tetapi menjelaskan bagaimana posisi kita dalam permasalahan yang ada.
Fungsi dan kekuatan dari rich picture dan peta pikiran. Sebenarnya apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang situasi yang kompleks dan bermasalah dengan menggunakan peta atau gambar. Karena seperti yang tadi saya bilang, orang itu cenderung akan lebih mudah mengerti dan paham ketika ada gambar dibandingkan hanya sebatas kata-kata saja. Kemudian peta kognitif. Apa itu peta kognitif? Merupakan informasi tentang diri dan lingkungan yang sangat berguna untuk kelangsungan kehidupan serta mempengaruhi perilaku seseorang. Peta kognitif ini hanya menangkap secara subjektif persepsi personal suatu individu seperti jaringan penyataan, mengekspresikan konsep, ide, tujuan, perhatian, preferensi, tindakan, dan offside. Konsep yang Konsep yang ada terhubung dengan sebuah panah yang menunjukkan arah hubungannya, misalnya konsep mana yang lebih masuk akal dari yang lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ip. Ya. Peta kognitif untuk sepatu new wave. Sebenarnya ini adalah suatu contoh untuk pemetaan pertama yaitu Eli ingin memulai bisnis sepatu dengan dua pilihan. Dia mempertimbangkan dua pilihan tersebut yaitu dari segi masalahnya. Yang pertama itu menggunakan fasilitas yang tersedia, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama untuk berkembang. Bisa dalam seminggu itu harus mengerjakan 70 hingga 80 jam per minggu. Kemudian yang kedua, menarik investor, namun keuntungan bisa berkurang 50% karena kita berbagi dengan investor. Oke, next. Next. Oke. Kemudian ini adalah peta kognitif untuk New Wave yang dipetakan oleh Eli. Dari sini, Eli itu ingin sepatu yang trendy, yang instan sukses. Kemudian dia sadar kalau misalkan itu tidak akan terjadi dengan sangat mudah. Dia memiliki beberapa keterbatasan seperti sales yang terbatas karena kenapa? Karena kapasiti produksinya yang masih kecil. Kemudian potensi sales yang double. Ini membuat levelnya itu tetap stagnan dalam marketingnya. Jadi tidak akan menambah nilai salesnya. Kemudian dari sini pun sehingga ke atas yang hingga nomor 9 tersebut yaitu dia dapat mendapatkan 140.000 untuk mendapatkan peralatan yang baru sehingga produksinya dapat meningkat. Di sini pun Eli menyimpulkan bahwa dapat dicapai dengan pertama bukan menambah, tetapi untuk mengurangi raw material dari stok. Karena kenapa? Dengan kita menambah material, raw mat, maka investasi kita terhadap raw mat itu bertambah dan kita membutuhkan modal yang lebih banyak. Kemudian di sini contohnya cash position yang tidak baik, yang cash in yang baik, cash flow yang baik itu yaitu adalah cash in dan cash out itu seimbang sehingga baik untuk perusahaan. Oke, next. Kemudian berikut adalah definisi masalah dan pemilihan batas. Ini adalah definisi masalah yang dirangkum oleh Eli. Dan ingatlah bahwa tujuan mendapatkan pemahaman yang cukup tentang situasi masalah adalah menggambarkan masalah yang akan dianalisa. Maka berikut adalah masalah kritis yang diangkat oleh Eli. Pertama, yaitu pengambil keputusan. Sebenarnya siapa yang pengambil keputusan di permasalahan sepatu New Wave ini? Yaitu Eli Schumacher sendiri selaku owner-nya. Kemudian tujuannya menghasilkan dana yang cukup untuk membeli peralatan baru.
seperti yang dilihat dari diagram pemetaan kognitif tadi, yaitu tujuan Ellie adalah mencapai $140.000 untuk mendapatkan peralatan yang baru. Kemudian kriteria keputusan. Dana yang dihasilkan setidaknya sama dengan $140.000. Kemudian ukuran kinerja, jumlah dana yang dibebaskan. Maksud jumlah dana yang dibebaskan di sini adalah dana yang terkumpul dari Ellie dari penjualan sepatu tersebut. Kemudian tindakan alternatif. Nah, ini beberapa tindakan alternatif ini sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha, dimulai dari pengembangan sales, pengembangan produk, kemudian dari pertimbangan peminjaman dana dari investor. Kemudian batasan untuk sistem kepentingan yang sempit dan batasan untuk sistem kepentingan yang lebih luas lagi. Oke, next. Kemudian berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan dari permasalahan Ellie. Yang pertama, perbedaan masalah selalu diharapkan. Kenapa selalu diharapkan? Karena dengan banyaknya perbedaan cara pandang masalah, maka akan mendapatkan beberapa jalan keluar dari beberapa pemikiran yang lebih fresh. Sehingga untuk mencapai tujuan $140.000 tersebut akan semakin mudah. Kemudian yang kedua, masalah ringkasan situasi tidak boleh dalam bentuk deskripsi sistem. Bukan dalam sistem, tetapi kita kembangkan dalam bentuk seperti analisa yang lebih detail lagi. Sehingga dari analisa tersebut dapat disimpulkan pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, cukup banyak apresiasi bersama dari berbagai pihak pandangan diperlukan untuk mencapai konsensus parsial tentang situasi masalah. Nah, ini jika tidak ada keputusan diambil dalam suatu musyawarah, maka dapat diambil secara konsensus sehingga keputusan dapat diambil dengan seberapa banyak suara dari yang didapatkan. Oke, next. Nah, untuk yang terakhir yaitu sorotan bab. Ini adalah situasi masalah dalam konteks di mana masalah tertanam. Kemudian, mengidentifikasi masalah berarti mengidentifikasi pembuat keputusan. Sehingga di sini adalah pembuat keputusan adalah Ellie sendiri. Kemudian, yang ketiga, pemangku kepentingan adalah berbagai peran yang diambil oleh orang atau entitas. Jadi peran dalam sebuah perusahaan atau sebuah pabrik itu sangat diperlukan. Dan ide-ide dari orang-orang yang berkecimpung atau diperlukan dari terendah hingga level tertinggi. Kemudian yang terakhir, peta pikiran, gambar yang kaya, dan peta kognitif adalah sarana yang berguna untuk merepresentasikan ringkasan situasi masalah. Oke, next. Dan terima kasih. Demikian penjelasan mengenai peta kognitif dari kelompok kami. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.